Pada video kali ini kita akan menjelaskan infrastruktur, sarana, dan prasarana pendukung pertanian. Anggota kelompok, saya sendiri Bisa Sapna J1B 021029. Selanjutnya rekan saya yaitu Siti Humairatul Fitri J1B 021101. Selanjutnya Muhammad Iqbal J1B 021093. Selanjutnya Yarawal Zara J1B 021103. Baik, di sini saya akan memberi keterangan pada latar belakang, yaitu infrastruktur pertanian adalah semua fasilitas baik fisik maupun non-fisik yang diperlukan oleh petani dalam mendukung kelancaran aktivitas pertanian. Ketersediaan infrastruktur dalam bidang pertanian sangat berpengaruh terhadap tinggi rendahnya ongkos produksi dan produktivitas yang maksimal. Oleh karena itu, alat dan mesin pertanian serta sarana produksi dapat digunakan dalam kegiatan budidaya pertanian dan untuk produksi tanaman dan ternak, sehingga dapat dipermudah proses budidaya serta dapat meningkatkan kualitas hasil pertanian. Alat-alat pertanian merupakan peralatan pertanian yang mesin tergolong tradisional, seperti sabit, cangkul, dan parang. Sedangkan mesin pertanian yang tergolong modern seperti traktor, mesin panen, mesin perontok, dan lain-lain. Sedangkan untuk tujuan praktikum ini adalah agar mahasiswa mengenal berbagai infrastruktur dan sarana pendukung pertanian. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sarana dan prasarana yang tradisional. Yang pertama itu ada cangkul. Cangkul tidak hanya digunakan dalam proses pengolahan tanah untuk pertanian, namun cangkul juga digunakan dalam proses pembangunan peralatan pupuk dan sampah, pembuatan garis-garis di sawah sebelum sawah ditanam tanaman, dan untuk mengangkat tanah yang akan dibuat lubang atau saluran irigasi tersier. Selanjutnya itu yang kedua ada sabit, di mana sabit ini adalah alat pertanian berupa pisau melengkung menyerupai bulan sabit. Meskipun bentuknya sama, secara bahasa, arit dan sabit cenderung merujuk pada alat pertanian, sedangkan celurit pada senjata tajam. Orang yang pekerjaan sehari-harinya menggunakan sabit sebagai alat utama adalah tukang arit. Selanjutnya itu alat dan mesin pertanian yang modern, seperti traktor, alat pengering, dan sistem controlling. Traktor di sini adalah kendaraan yang didesain secara spesifik untuk keperluan traksi tinggi pada kecepatan rendah atau untuk menarik trailer atau implemen yang digunakan dalam pertanian atau konstruksi. Istilah ini umum digunakan untuk mendefinisikan suatu jenis kendaraan untuk pertanian. Di samping itu pula, traktor memiliki fungsi lain yaitu sebagai tenaga penggerak peralatan mesin-mesin pertanian lainnya melalui power take-off atau PTO yang disalurkan ke mesin-mesin yang akan digerakkan. Selanjutnya itu ada mesin pengering. Mesin ini berfungsi untuk mengeringkan biji-bijian dengan cara mensirkulasikan atau mengalirkan bahan yang dikeringkan melalui zon pengering secara kontinu sampai diperoleh kadar air yang diinginkan. Tujuan pengeringan inti untuk mengurangi volume, menstabilkan, dan meningkatkan nilai panas sampah. Berdasarkan referensi yang ada, 3 jenis metode yang biasa digunakan dalam pengeringan sampah yaitu konveksi, konduksi, dan kombinasi keduanya. Yang ketiga ada sistem controlling. Sistem kontrol adalah suatu sistem yang berfungsi untuk melakukan aksi pengontrolan terhadap suatu plan melalui pengaturan masukannya. Dalam sebuah sistem kontrol, controller mempunyai peranan besar terhadap perilaku sistem. Sistem kontrol dibagi menjadi dua, yaitu sistem kontrol open loop dan sistem kontrol closed loop. Inovasi kita terhadap prasarana pertanian ini, jika suatu inovasi pertanian akan dijadikan materi penyuluhan apabila relevan dengan permasalahan yang dihadapi petani. Untuk itu, kesesuaian inovasi pertanian yang diseminasikan dengan potensi atau permasalahan lapang merupakan salah satu penentu apakah inovasi tersebut akan diadopsi petani atau tidak. Introduksi inovasi yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pengguna merupakan salah satu faktor yang dapat mempercepat adopsi dan difusinya. Oleh karena itu, informasi mengenai kondisi pengguna dan sumber daya yang ada perlu diketahui sebelum menentukan inovasi yang ada. Untuk itu, inovasi yang akan diintroduksi harus memiliki kesesuaian biofisik, sosial, ekonomi, dan budaya yang ada di petani. Menurut Malian Aha menyatakan bahwa agar suatu teknologi cepat diterima oleh petani, perlu diperhatikan ilmu kriteria yaitu secara teknis dan biologis layak dikembangkan. Yang kedua itu memiliki tingkat
keterandalan dengan teknologi. Terus yang ketiga itu memiliki komposibilitas dengan kebutuhan rumah tangga. Yang keempat memiliki komposibilitas dengan prasarana ekonomi. Dan yang terakhir itu dapat diterima secara sosial dan budaya.